Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 7 ciri manusia paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon penghuni neraka jahanam. Dilansir dari Sonaria ID, berikut ini adalah ulasan tentang ciri manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka disebut sebagai penghuni neraka jahanam. Setiap umat muslim di dunia pasti akan berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tahu bahwa hidup di dunia ini adalah sementara dan segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita taat dan patuh dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan menghindari perbuatan yang dilarang olehnya, insya Allah kita akan dicintai Allah dan mendapatkan ridho darinya. Sebaliknya, ada juga ciri manusia yang dibenci Allah karena perbuatannya yang sangat tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka merasa tidak penting belajar tentang ilmu akhir. Manusia inilah yang nantinya saat di akhirat akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Jika kita taat dan patuh dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan menghindari perbuatan yang dilarang olehnya, insya Allah kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan ridho darinya. Berikut ini adalah 7 ciri manusia paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, suka menghujat orang lain. Tanpa kita sadari, biasanya diri kita atau orang lain melakukan perbuatan ini, yaitu menghujat orang lain yang belum tentu diri kita lebih baik dari orang yang kita hujat. Suka menghujat orang lain termasuk ciri manusia paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rakus dan pelit. Ciri berikutnya adalah manusia yang memiliki sifat rakus dan pelit. Mereka tidak akan peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak pernah mau bersedekah dengan sesama. Sifat seperti inilah yang merupakan salah satu ciri manusia paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, suka merebut hak orang lain. Jika ada manusia yang suka merebut hak orang lain yang bukan miliknya, itu termasuk perbuatan yang zalim dan paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu lalai. Lalai yang dimaksud di sini adalah lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlalu sibuk dengan urusan duniawi saja. Yang kelima, hanya memikirkan makanan. Manusia yang setiap harinya hanya memikirkan makanan saja dan isi perutnya saja, tanpa mau peduli dengan urusan akhirat dan juga perut orang di sekitarnya. Mereka adalah ciri manusia paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, cerdas masalah dunia. Kini banyak sekali manusia yang sibuk dengan sekolah hingga menjadi seorang profesor. Bahkan sebagian hidupnya hanya untuk belajar dan menjadi orang yang cerdas dalam ilmunya. Namun jika manusia tersebut hanya pintar dan mengejar ilmu dunia tanpa juga dibarengi dengan ilmu akhirat, maka itu semua sama saja. Yang ketujuh, bodoh dalam urusan agama. Sekarang banyak yang lalai untuk mencari bekal di akhirat, selalu mengutamakan pekerjaan yang tak ada habisnya. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang bodoh dalam urusan agama. Ada juga 5 dosa orang tua terhadap anak yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikut ini adalah ulasan tentang dosa orang tua terhadap anak yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, kita selalu diajarkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik dan sopan kepada kedua orang tua. Jika tidak, kita akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Namun, kini banyak sekali orang tua yang tidak menyadari akan sikapnya kepada anak yang menurut mereka benar. Padahal sikap tersebut telah mendurhakai anak itu sendiri dan menimbulkan dosa bagi orang tua. Dilansir dari channel Jamaah Nurul Qalbi, berikut 5 dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersikap kasar. Sesungguhnya kalian dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4297. Orang tua mendidik anaknya dianjurkan untuk tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau memaki anak. Sebaiknya menggunakan kata lembut dan tetap penuh dengan kasih sayang, agar nama baik kedua orang tua di hadapan anak kita tidak rusak atau bahkan dibenci oleh anak kita sendiri karena sikap dari kedua orang tua tersebut. Yang kedua, pilih kasih kepada anak. Sebagai orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, sebaiknya selalu bersikap adil kepada setiap anak yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari anak tersebut. Jangan sampai berbuat pilih kasih kepada anak sendiri, karena perilaku tersebut merupakan dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Maka jangan sampai orang tua membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, karena hal tersebut merupakan dosa besar yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mempengaruhi pikiran juga perasaan dari anak ke orang tua. Yang keempat, mengekang kebebasan anak. Dengan alasan untuk mendidik sang anak, biasanya orang tua tanpa sadar telah mengekang kebebasan dari sang anak itu sendiri. Padahal membebaskan anak untuk bermain sesuai dengan kebutuhan dan usianya adalah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang kelima, mendoakan anak dengan doa yang buruk. Terkadang kita sebagai orang tua tidak sadar apabila mendapati anak yang tidak mematuhi perintah. Kita selalu berkata buruk kepada anak, padahal ucapan yang keluar dari mulut orang tua merupakan doa yang bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 orang yang dikabulkan: doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, sebagai orang tua, berdoalah kepada anak dengan doa yang baik saja, karena doa orang tua sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Amin. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.